Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kami menyapa Anda dengan kasih Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita hari ini untuk menyembah Tuhan. Dalam firman-Nya berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan kita sangat membutuhkan kuasa-Nya. Apapun yang kita alami saat ini, kita membutuhkan Tuhan. Saat kita lemah, saat kita takut, saat kita sakit, mari datang kepada Tuhan dan katakan, hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena hadirat-Mu yang sungguh kami perlukan. Haleluya, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, dengan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dengan kekudusan. Kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan kami memanggil nama-Mu Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi Engkau yang menjamah kami. hadirat. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu yang membaharui hidup kami. Dan ku Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama dan kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Penuhi hati kami Tuhan, hadirat menjamah hidup kami, penuhi bait. menyembuhkan kami, Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami. Kuduskan kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami menghampiri Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus memulihkan hidup kami. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. dan ku tersungkur, Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Tuhan, Hadirat-Mu penuhi hidup kami, jamah kami Tuhan. haleluya, Jesus,
ketakutan kami diangkat, kami dekat kepadamu, kami diam dalam hadirat-Mu. Haleluya, sama-sama nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat. Janganlah takut karena aku menyertai-Mu. Janganlah cemas karena akulah Tuhan-Mu. Aku akan menguatkan-Mu. Ya, aku akan menolong-Mu. Ya, aku akan menopang-Mu dengan tangan kanan kebenaran-Mu. Nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat Kudus-Ku penuhi Tuhan. Penuhi hidup kami Tuhan baik-Mu. menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan. Yesus, Aku tersungkur menyembah yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan baginya yang ditentukan baginya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi kami katakan, Engkau Raja di atas segala raja, berdaulat dalam hidup kami. Engkau Raja Diagungkan dan dipuji. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan, di bumi ini seperti di surga. Terjadi Tuhan, terjadi, amin. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Boleh kita angkat suara kita, angkat tangan kita sekali lagi, katakan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau duduk di tahta yang maha tinggi Tuhan. Engkau besar, Engkau berkuasa. Thank you Jesus. Tinggi Engkau Raja, diagungkan dan dipuji. Datang kerajaan-Mu terjadi atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Amin. Kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita angkat suara, katakan haleluya. Kami berikan semua kemuliaan hanya bagi Yesus.
kami puji Yesus. Terjadi Tuhan, terjadi atas bangsa ini, atas hidup kami. Terima kasih Yesus, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Boleh sekali lagi kita lebih lagi angkat suara kita, katakan kemuliaan bagi Yesus di tempat. Amin. Kau Raja kami, Kau berdaulat atas alam semesta. Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Oh, bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami diubahkan. Kami percaya ada kemenangan. Kami percaya ada mujizat Tuhan hari ini dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup setiap kami. Selalu ada perubahan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Masa sukar pasti akan berlalu. Hanya orang yang ulet dan percaya kepada Tuhan saja yang tetap akan bertahan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat dan salam kemenangan. Semua kita membutuhkan berkat dari Tuhan, sebab sia-sialah usaha orang jika tidak Tuhan yang memberkati. Tetapi ketika ada berkat Tuhan, maka hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Saudara, berkat tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi berkat merupakan sebuah aspek yang luas dalam kehidupan kita. Berkat bisa berbicara tentang kebahagiaan, tentang kesehatan, tentang sukacita, dan semua yang menjadi impian setiap kita. Apakah kita sebagai orang percaya setiap hari hidup mengejar berkat? Saudara sekalian, ternyata Alkitab menjelaskan bahwa ada orang-orang yang akan dikejar berkat. Haleluya. Saudara mau mengejar berkat atau dikejar berkat? Saya berdoa biar semua kita mengalami bukan hidup mengejar berkat, tetapi dikejar oleh berkat. Coba kalau saudara mau dikejar oleh berkat, saudara boleh ketik di komen, katakan, saya mau dikejar berkat. Haleluya, saya mau dikejar berkat. Sekali lagi, saya mau dikejar berkat. Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, di masa sulit seperti ini, apakah benar saya bisa dikejar oleh berkat? Alkitab yang menjanjikan buat kita bahwa saya dan saudara bisa dikejar oleh berkat. Apa rahasianya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 133, ayat pertama sampai ayat yang ketiga.
Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ketika ada kerukunan, maka Tuhan memerintahkan berkat. Maka ketika kita hidup rukun, bukan kita mengejar berkat, tetapi berkat mengejar kita. Katakan amin. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ternyata Alkitab menjelaskan kerukunan merupakan rahasia kita hidup dikejar berkat. Tuhan sendiri yang menjanjikan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat di mana kita hidup dalam kerukunan. Saudara sekalian, Tuhan mau agar semua kita hidup dalam kerukunan. Sebab kerukunan atau unity atau harmoni merupakan perintah Tuhan. Dan Tuhan kita suka kita hidup dalam kerukunan. Lihat bagaimana dalam Yohanes 17, doa Yesus bagi kita murid-muridnya, agar kita semua menjadi satu. Agar kita semua bisa hidup rukun. Percayalah, saat kita bisa rukun dengan pasangan pernikahan kita, rukun dengan keluarga kita, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani, rukun dalam pekerjaan, rukun di dalam komunitas, rukun di dalam gereja lokal, maka kepada kitalah Tuhan memerintahkan berkat. Maka kita tidak lagi sibuk mengejar berkat, tetapi berkat akan mengejar kita. Yang mau katakan amin. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara coba ketiklah di komen, katakan rukun rahasia dikejar berkat. Rukun rahasia dikejar berkat. Sekali lagi, rukun rahasia dikejar berkat. Tema Mesbah Mujizat hari ini adalah rahasia dikejar berkat. Rahasia dikejar berkat. Rupanya Alkitab jelas berkata, kepada orang yang rukun, orang yang hidup dalam harmoni, orang yang bersatu, maka disitulah akan Tuhan perintahkan berkat. Saudara sekalian, Daud berkata dalam Mazmur 133 ini, dan saya melihat bagaimana Daud mengatakan betapa indahnya, betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya ketika kita hidup dalam kerukunan. Dan ternyata, saudara-saudara, Daud memberikan Mazmur ini, ternyata ditafsirkan ada dua hal. Yang pertama, Daud menyatakan pentingnya kesatuan atau kerukunan ketika dia melihat bersatunya kembali 12 suku Israel ke dalam pemerintahan Daud sebagai Raja Israel. Karena sebelumnya setelah Raja Saul mati, maka kerajaan Israel terpecah jadi dua. Saudara-saudara, 7 tahun Daud memerintah di Gibeon hanya kepada beberapa suku Israel, sementara beberapa suku itu ada pada keluarga Saul. Tetapi ketika akhirnya 12 suku Israel kembali bersatu dan menobatkan Daud sebagai raja atas 12 suku Israel, maka Daud diperkirakan, ditafsirkan, mulai menyanyikan Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara-saudara hidup dalam kerukunan. Saudara, ada tafsiran yang kedua bahwa Daud menyanyikan lagu ini sebagai suatu doa dan juga suatu pengajaran bagi keluarga Daud.
Saudara ingat bahwa Daud punya banyak istri dan punya banyak anak. Punya banyak istri, punya banyak anak. Akibatnya keluarganya ribut. Dan Anda tahu bagaimana, saudaraku, antara anak dan anak Daud akhirnya ada yang saling bunuh-membunuh. Saudara punya satu istri aja. Wow, itu perjuangan hidup. Apalagi punya banyak istri. Makanya saudaraku, bersyukurlah kalau Alkitab sekarang mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan satu suami atau dengan satu istri. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara, ditafsirkan bahwa Daud berdoa, menyanyikan, dan memberi nasihat kepada keluarganya agar rukun bersatu. Sebab ketika kita rukun, maka disitulah berkat akan diperintahkan Tuhan mengalir. Nah, saudaraku, hidup rukun adalah impian semua orang. Nggak ada orang yang nggak ingin hidup rukun. Tetapi, saudaraku, kenapa kenyataannya? Ada banyak keluarga tidak rukun. Ada banyak suami istri yang satu buka cek, yang satu buka cekcok mulu. Kenapa ada banyak orang tua dan dengan anak, terus salah pengertian dan ribut. Mengapa antara menantu dan mertua? Itu akhirnya terjadi banyak percekcokan, ketidakcocokan. Kenapa ada banyak, saudaraku, di dalam gereja lokal, dalam pekerjaan, dalam komunitas, akhirnya ada perpecahan, ada pertengkaran, keributan. Nah, saudara, sekali lagi, ternyata kerukunan adalah impian semua orang. Tetapi kalau saudara hanya sekedar memimpikan, saudara sekedar mendoakan tanpa melakukan sebuah action, maka saudara-saudara itu akan menjadi sebuah mimpi di siang bolong. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari nyanyian pengajaran Daud dalam Mazmur 133 ini. Ternyata ada 3 rahasia bagaimana kita bisa hidup dalam kerukunan. Rahasia hidup rukun yang pertama, kita lihat dalam Mazmur 133 ayat 2-3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Lihat ada kalimat meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 2 kali diulang kalimat meleleh. Katakan bersama saya, meleleh. Ya, ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada kata turun, ya. Kata meleleh 2 kali, kata turun sekali. Meleleh itu kemana? Meleleh nggak mungkin naik ke atas. Meleleh selalu turun ke bawah. Lalu juga kalau turun juga mesti ke bawah. Dan saudara sekalian, dari 2 kata ini, meleleh dan turun, kita bisa belajar bahwa rahasia hidup rukun yang pertama adalah saling merendahkan hati. Saling merendahkan hati. Saudara sekalian, ternyata pemazmur Daud mengingatkan kita seperti gunung Hermon yang turun ke bawah. Seperti minyak dari kepala turun ke bawah. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Tahukah Anda bahwa kerendahan hati merupakan harga mati bagi sebuah kerukunan? Kerendahan hati telah membuat manusia mengalami peninggian daripada Tuhan. Sebaliknya, kesombongan, keangkuhan akan membawa kehancuran dan perpecahan. Lihat bagaimana Menara Babel dibangun oleh Nimrod dan orang-orang pada waktu itu dengan sebuah kesombongan. Mereka bukan mau turun ke bawah di hadapan Tuhan. Mereka bukan mau merendah, tapi mereka justru mau naik ke atas, mau menyaingi Tuhan. Dan akibatnya adalah kekacauan. Akibatnya adalah perpecahan. Saudara sekalian, di mana ada kerukunan, itu pasti dimulai dari kerendahan hati. Di mana ada orang yang saling merendahkan hati, saling merendahkan diri, maka di situ kerukunan akan tercipta. Tetapi di mana ada kesombongan, ada merasa diri hebat,
ada egois, maka akibatnya pertengkaran, bahkan perpecahan bisa terjadi. Tahukah Anda bahwa karena kesombongan, malaikat berubah menjadi setan? Sebaliknya, karena kerendahan hati, manusia bisa menjadi seperti malaikat. Saya berdoa biar semua kita, mari kita buang kesombongan kita. Dan seringkali kalau orang berkata, saya ini orang rendah hati, itu sebetulnya sedang sombong. Kerendahan hati merupakan sebuah keputusan kita. Apakah kita merasa hebat, kita merasa lebih daripada yang lain, kita merasa bahwa semua adalah karena jasa dan kehebatan kita, ataukah justru sebaliknya, kita merendahkan diri dan berkata, aku ini hidup hanya karena Tuhan saja, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Semua ini adalah hasil karena ada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupku, bukan karena aku sendiri. Saudara, kerendahan hati akan membuat kerukunan akan tercipta. Suami kalau rendah hati pasti bisa rukun dengan istrinya. Istri kalau rendah hati dengan suami pasti bisa rukun dengan suaminya. Amin. Tapi kalau saling menjaga gengsi, saling sombong-sombongan, saling berlagu, ujung-ujungnya ribut, berantem. Hari ini ayo kita belajar saling merendahkan hati. Dan percayalah, seperti Yesus, dia merendahkan hati, membasuh kaki murid-muridnya. Dan di situ justru merupakan tanda sebuah kebesaran. Yesus mengajarkan, dunia mengajar bahwa yang besar adalah yang menjadi orang yang penguasa. Tapi justru Yesus berkata, yang mau jadi terbesar, dia harus jadi seorang hamba. Dia harus mau merendahkan dirinya. Dia harus mau sungguh-sungguh, saudaraku, mengutamakan kepentingan yang lain daripada kepentingannya sendiri. Hari ini, ambillah keputusan untuk kita mau rendah hati. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau belajar rendah hati. Haleluya, saya mau belajar rendah hati. Sekali lagi, saya mau belajar rendah hati. Kerendahan hati merupakan tempat dan sarana di mana berkat akan dialirkan. Air hanya mengalir ke tempat yang rendah. Demikian juga ketika kita terus rendah hati, percayalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan percayalah bahwa kita akan hidup dikejar oleh berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kedua, apa rahasia hidup rukun supaya kita dikejar berkat? Lihat kembali dalam Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada kalimat lainnya yang diulang 2 kali, yaitu kalimat kejanggut atau kebrewok, keber, ya, kejanggut. Dan Anda tahu, ternyata pemazmur Daud berkata, seperti minyak yang turun dari kepala ke janggut, dan ke janggut Harun sampai ke leher. Saudara, ternyata hanya pria yang sudah dewasa yang tumbuh janggutnya, yang tumbuh brewoknya. Sementara anak-anak ternyata belum tumbuh jenggotnya. Saudara sekalian, hal ini menggambarkan, yang pertama tadi, supaya kita bisa hidup rukun, maka kita harus belajar merendahkan hati, meleleh, turun ke bawah. Tetapi yang kedua, rahasia untuk hidup rukun adalah kita harus bersikap dewasa. Bersikap dewasa. Saudara sekalian, hanya pria yang sudah dewasa yang akan keluar janggutnya. Hanya orang yang dewasa, yang bersikap dewasa, yang akan bisa hidup rukun. Saudara,
menjadi tua itu pasti. Tambah hari kita tambah tua, tambah hari tambah banyak keriputnya. Tetapi menjadi dewasa itu merupakan keputusan dan pilihan kita sendiri. Ada orang yang sudah berusia matang, tetapi tetap bersifat kanak-kanak, karena dia tetap tidak mau meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Sebaliknya ada orang yang masih muda, tetapi begitu dewasa. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk jadi dewasa. Hari ini tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Kekanak-kanakan akan membawa keributan, pertengkaran, dan ketidakrukunan. Saudara, suami yang masih kanak-kanak, istri yang masih kanak-kanak, pemimpin yang masih kanak-kanak, setiap kita orang tua yang masih kanak-kanak, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ya senggol bacok, suka bertengkar, suka baper, suka tersinggungan. Tetapi mari kita belajar, tinggalkan sifat kanak-kanak kita, dan belajar jadi dewasa. Paulus berkata, dulu aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Namun sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua kekanak-kanakan itu. Saudara sekalian, masihkah kita kanak-kanak? Ataukah kita sudah dewasa? Saya melihat dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, hanya orang-orang yang dewasa, yang akhirnya di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah perbedaan, dia akan tetap bisa membangun dan mempertahankan kerukunan. Sebaliknya, orang yang kanak-kanak, dia akan terus mempeributkan hal-hal kecil. Dia hanya terus merasa bahwa dia adalah korban, sehingga akhirnya dia tidak memperdulikan ketika kerukunan itu mulai terkoyak, bahkan keributan dan pertengkaran. Apa tanda kedewasaan? Tidak egois. Tidak egois. Tidak mau menangnya sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan bersama. Saudaraku, lihat orang yang dewasa, maka dia akan bisa memahami keadaan dan orang lain. Dia bisa mencoba berempati terhadap keunikan. Dia bisa mencoba untuk mengerti kelebihan dan kekurangan orang lain. Tetapi orang yang kanak-kanak, dia nggak peduli. Yang penting saya harus dihormati. Yang penting saya harus dibahagiakan. Yang penting kemauan saya harus dituruti. Sementara orang yang dewasa akan bersikap bijaksana dalam memutuskan sehari-hari. Saudara, hari ini bersikaplah dewasa, karena ini merupakan tanda dan ciri khas orang yang tidak lagi kanak-kanak. Saudara ingat bahwa setiap bulan rambut kita tambah panjang. Tapi ingat, yang perlu dipotong adalah rambutnya, bukan lehernya. Betul, saudara-saudara? Kuku kita tiap hari tambah panjang. Yang harus dipotong kukunya, bukan jarinya. Saudara, ketika dalam sebuah relationship, hubungan, relasi, ketika ada ketegangan, ketika ada perbedaan, ada ketidakcocokan, maka orang yang kanak-kanak, maka yang dilakukan adalah dia potong hubungan, dia bermusuhan, perpecahan. Sementara orang yang dewasa, yang dipotong bukan hubungannya, tapi ego masing-masing. Hari ini, saudaraku, kalau saudara mau punya keluarga rukun dan mau dikejar berkat, mari kita belajar untuk potong ego kita, tinggalkan sifat kanak-kanak kita, dan kita belajar mendahulukan kepentingan bersama. Saudaraku, percayalah seperti Kristus yang rela berkorban, yang rela mengalah demi kepentingan kita. Maukah kita juga belajar untuk bersikap dewasa
dan tinggalkan sifat kanak-kanak. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau jadi dewasa. Haleluya, saya mau jadi dewasa. Saya mau jadi dewasa. Kedewasaan akan membuat saudara dan saya bisa hidup dalam kerukunan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia hidup rukun ternyata lihat di dalam Mazmur 123 ayat yang kedua sampai 3 kembali. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, yang menarik, Daud ketika dia berbicara soal kerukunan, ada 3 nama penting yang disebut dalam ayat 2 dan ayat 3. Nama penting yang pertama adalah Harun. Dan arti nama Harun adalah pembawa terang. Harun artinya adalah pembawa terang. Sementara kata penting yang kedua, nama penting yang kedua adalah Hermon. Arti nama Hermon adalah sanctuary, bait sucinya Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Lalu nama yang ketiga yang tercatat, nama penting yang ketiga adalah Sion. Sion artinya adalah tempat kudus. Holy place, tempat kudus. Dan saudaraku, kenapa ada nama Harun, nama Hermon, nama Sion? Dan ini bicara tentang pembawa terang, bait suci, tempat kudus. Dan semua ini bicara tentang satu kata penting. Kalau saudara dan saya mau hidup rukun, maka rahasia yang ketiga, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, kita bisa menjadi pembawa terang, seperti Harun saat kita hidup takut akan Tuhan. Kita bisa menjadi seperti Hermon, tempat sucinya Tuhan, saat kita hidup takut akan Tuhan. Kita bisa menjadi Sion, tempat yang kudus, saat kita hidup takut akan Tuhan. Dan saudara, hubungannya antara kerukunan dengan takut akan Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berani berbuat jahat kepada orang lain, walaupun orang itu mungkin mengecewakan, atau ada perbedaan ketidakcocokan, ada masalah, ada ketegangan. Maka orang yang takut akan Tuhan, tetap dia tidak mau melakukan yang jahat. Sementara orang yang tidak takut akan Tuhan, dia nggak peduli. Ketika dia disakiti, ketika ada masalah, maka dia dengan marah, dengan emosi, perkataannya menyakitkan. Bahkan tindakannya dia balas dengan kejahatan, bahkan dengan semua tindakan-tindakan yang melukai. Saudara sekalian, kerukunan dimulai ketika kita masing-masing hidup takut akan Tuhan. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau takut akan Tuhan. Haleluya, saya mau takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti dikit-dikit gemetaran dengan Tuhan, enggak. Tapi respect, hormat kepada Tuhan. Sadar bahwa 24 jam dimanapun juga, selalu mata Tuhan, selalu kamera kerajaan surga, merekam dan melihat apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita ucapkan dan kerjakan. Orang yang takut akan Tuhan selalu sadar bahwa apapun yang dilakukan merupakan sebuah benih yang dia tabur, yang satu kali akan dia tuai. Orang yang takut akan Tuhan tidak berani sembarangan menabur yang jahat, menabur yang jelek. Dia akan selalu hati-hati dengan perkataannya, hati-hati dengan sikapnya, walaupun di tengah-tengah ketegangan. Orang yang takut akan Tuhan selalu sadar bahwa segala sesuatu satu saat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada tahta pengadilan Kristus.
Itu sebabnya mari kita belajar bahwa hari-hari ini kita harus terus hidup takut akan Tuhan. Lihat bagaimana Daud sendiri. Dia hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak mau berbuat jahat kepada Raja Saul, mertuanya, pemimpinnya. Bahkan dia sudah melihat bahwa Saul sudah kehilangan roh Tuhan. Tetapi Daud tetap mengatakan, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan tidak heran Tuhan sayang kepada Daud. Karena Daud hidup takut akan Tuhan. Makanya Daud hidupnya dikejar oleh berkat. Dan dia bisa terus menikmati yang terbaik dari Tuhan. Hari ini saudaraku, ketika ada kesempatan untuk kita membalas yang jahat, maukah kita hidup takut akan Tuhan? Sadar bahwa Tuhan selalu mengawasi jalan hidup kita. Sadar bahwa semua adalah taburan yang suatu saat kita akan tuai kembali. Sadar bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan jadi provokator. Dia tidak akan jadi tukang kompor. Dia tidak akan menjadi orang yang memecah belah. Dia tidak akan menjadi orang yang menghasut perpecahan. Tetapi justru dia akan membawa kedamaian, kesatuan, kerukunan, sukacita, bahkan pengampunan. Yang setuju, katakan amin. Coba ketiklah di komen, katakan, saya mau hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Kesimpulannya, rahasia hidup dikejar berkat ternyata simpel saja, yaitu saat kita hidup rukun dengan Tuhan dan dengan orang lain. Saudara sekalian, saat rumah tangga kita rukun, berkat akan mengalir. Amin. Saat gereja lokal kita rukun, maka berkat akan mengalir. Katakan yes. Saat kerjaan kita rukun, maka rezekinya nomplok. Saat kita belajar rukun, percayalah, maka kita tidak lagi hidup mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kita. Sebab kepada kitalah Tuhan memerintahkan berkat. Coba kliklah di komen, katakan, kepada sayalah Tuhan memerintahkan berkat. Haleluya. Kepada sayalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan kita belajar dari Daud, rahasia hidup rukun ada 3 hal. Yang pertama, saling merendahkan hati. Jangan naik ke atas, meleleh, turun ke bawah. Semakin kita merendahkan hati, di situ akan ada kedamaian, akan ada kerukunan, dan kesatuan yang kuat. Mari kita buang semua kesombongan, rasa diri paling hebat, ya, dan kita belajar sungguh-sungguh saling merendahkan hati. Yang kedua, bersikap dewasa. Karena janggut atau jenggot hanya tumbuh kepada pria yang sudah dewasa. Hari ini tinggalkanlah sifat kekanak-kanakan. Mau menangnya sendiri, mau dituruti terus, mau pokoknya, selalu harus diikuti. Tapi belajarlah untuk bersikap dewasa, lebih mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hiduplah takut akan Tuhan. Karena Harun, Hebron, Hermon, dan Sion merupakan gambaran hidup takut akan Tuhan. Dan ganjaran hidup takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hari ini, kalau saudara mau hidup takut akan Tuhan, percayalah, kita tidak mau berbuat jahat kepada orang lain. Kita tidak mau membawa perpecahan, tetapi justru membawa kasih dan kedamaian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pesan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami sudah belajar. Ternyata ketika kami rukun, maka berkat akan mengejar kami. Tetapi saat kami terus ribut, bertengkar, ribut perpecahan, maka berkat akan menjauh dari hidup kami. Hari ini Tuhan ampuni setiap kesombongan kami. Kami mau belajar hidup rendah hati. Kami mau belajar seperti Yesus, punya hati hamba, melepaskan hak kami, dan mendahulukan kepentingan Tuhan
dan kepentingan orang lain. Hari ini Tuhan, ampuni setiap kekanak-kanakan kami. Kami mau belajar untuk hidup dewasa. Untuk kami bisa, Tuhan, tidak lagi menjadi orang yang egois, mau menangnya sendiri. Tetapi kami benar-benar hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kalau sama ini kami hidup sembrono, asal-asalan, melakukan apapun yang kami suka. Tetapi ajar mulai hari ini kami mau hidup takut akan Tuhan. Hidup jujur, hidup jadi berkat, hidup berhati-hati. Sebab kami sadar semua harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua adalah benih yang kami tabur, yang satu hari akan kami tuai sendiri. Kalau kami menabur yang baik, kami akan menuai yang baik. Kalau kami menabur kesatuan, maka kami akan menuai berkat dan kebahagiaan. Berkati semua sahabat Mezbah Mujizat, anak-anakmu yang sedang bergumul soal ekonomi. Ingatkan kami bahwa kami perlu memulai dengan kerukunan, dengan Tuhan dan dengan juga keluarga kami, dan dengan sesama. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu, biar semua kami dikejar oleh berkat, karena Tuhan yang menjanjikan buat kami. Dan kalau ada yang sakit, sembuhkan, dan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau ada yang sedang mengalami persoalan keluarga, persoalan apapun kesehatan, apapun Tuhan masalah yang dihadapi, Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Kami sekali lagi berdoa buat kerukunan daripada gereja-gereja yang ada di Indonesia, gereja-gereja yang ada di Amerika, di bangsa-bangsa di mana kami berada. Berkati Tuhan supaya gereja-gereja bisa rukun bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Walaupun kami berbeda, kami punya keunikan masing-masing, tapi tetap kami mau rukun bersatu. Dan curahkan roh kesatuan buat negara kami Indonesia, roh kerukunan buat Indonesia, buat Amerika, buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, biar shalom Tuhan turun atas kami, damai, kerukunan dan sukacita dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan mengejar hidup saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dimulai dengan kita mau terus hidup dalam kerukunan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Saya percaya bahwa saat kita rukun, maka kita akan dikejar berkat. Yang mau dikejar berkat, katakan amin. Dan kalau saudara-saudara sangat diberkati oleh program ini, tolong Anda bisa share Mezbah Mujizat ini kepada kawan-kawan saudara, dan juga Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen. Saya percaya akan jadi berkat. Dan juga saudaraku, setiap hari YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir menjadi berkat buat saudara. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta. Atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudara juga kalau Anda tidak bisa ikut siaran live-nya, Anda bisa lihat siaran ulangnya setiap hari, setiap saat kapan Anda bisa. Dan ikuti terus program ini, bahkan hari Minggu akan ada siaran ibadah online dari gereja Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, biar menjadi berkat buat saudara. Dan saudaraku, kalau ada kesaksian-kesaksian dan juga permohonan doa, silakan Anda kirim ke email maupun WhatsApp maupun juga ke komen-komen di YouTube ini. Saya percaya bahwa kita akan terus menjadi suatu keluarga rohani yang rukun, sehingga berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Dan silakan Anda ikuti Facebook daripada di Facebook Bethany Church, atau juga di page daripada PDT Lukas Kusuma. Dan jangan lupa juga Anda bisa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga di Bethany Miracle Center. Kerukunan sesuatu yang akan membuat kita hidup dikejar oleh berkat. Hiduplah rukun, maka kita nikmati yang terbaik dari Tuhan. Salam cinta, Tuhan memberkati.